Halo, Assalamualaikum sahabat Permata. Bertemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Sebelum kita memulai acara, jangan lupa subscribe akun ini, like dan share postingannya ya. Seperti biasa, saya di acara Tanya Dokter. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan atau prenatal. Kenapa sih saya bahas ini? Karena memang masih banyak kasus-kasus di mana mungkin seorang ibu tidak aware ketika dia itu ternyata tidak haid atau menganggap pemeriksaan baik-baik aja, bayi baik-baik aja selama memang ada pergerakan di dalam perutnya. Membahas tentang bayi, saya sudah meminta tolong narasumber yang sangat terkenal nih di Rumah Sakit Permata Jonggol, Dr. Firman, SPOG Dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum buat semuanya. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Baik dok, kita mau bahas nih tentang pentingnya ya dok ya pemeriksaan kehamilan. Sebetulnya apa sih dok yang keharusannya, kenapa kita wajib untuk pemeriksaan kehamilan? Dan biasanya nih ketika orang itu positif, berapa lama harusnya dia langsung ke dokter dok? Baik, terima kasih. Sebelum membicarakan tentang kehamilan, kita bisa dulu tentang prenatal. Ya. Prenatal itu sebetulnya masa di mana mulai dari konsepsi dokter sampai lahir dan sampai besar sebetulnya ya. Nah, penting sekali di mana bunda dan ayah harus mengetahui, atau calon ayah dan ibu ya. Pentingnya mulai dari konsepsi. Jadi kita harus mempersiapkan untuk suatu proses kehamilan ya. Bagaimana? Ya kita mulai dari mungkin konsepsi itu kan dibutuhkan dari sperma dan telur. Nah, kita bicara mengenai kualitasnya tentunya ya. Jadi buat bunda tentu kualitas telur itu yang bagaimana yang sangat baik. Biasanya ukuran folikel atau telurnya itu di diameter 17 sampai 21. Ya, ataupun kalaupun sperma itu sperma yang baik adalah sperma yang utuh di mana ada bentuk kepala, badan dan ekor. Nah, kenapa saya bahas tentang konsepsi? Karena pentingnya suatu konsepsi di sini. Jadi bahan dasar ya. Nah, kita memasak kan juga harus tahu kan bahan dasarnya apa, rasanya gimana, cara membuatnya. Kalau cara membuatnya sih ya kalau kita nggak usah bilang ya, masing-masing saja gitu ya. Nah, kenapa begitu penting? Karena ini sekarang ini pemerintah menggadang-gadang masalah stunting dokter. Jadi pentingnya stunting itu ternyata masa di dalam rahim itu adalah masa yang sangat penting. Masa di mana akan membawa si anak ini besarnya bagaimana? Di luar takdir loh ya. Takdir, karena kan kalau dalam muslim kita umur 120 hari mau ditiupkan tuh takdir ya kan. Terus dia mau jadi apa, miskin, kaya, pinter, jodoh, dan kematiannya. Nah, di luar hal itu tentunya kita harus mempersiapkan. Nah, persiapannya gimana? Kadang calon pengantin udah nikah sudah begitu aja. Kalau udah dikasih ya sudah, nggak begitu. Ya mulai dari sekarang harus kita siapkan. Jadi untuk suami ya kuranginlah merokoknya gitu ya. Untuk ibu-ibu, calon ibu nih, ya kita harus bicara masalah satu protein, dua karbohidratnya, lemaknya, mikronutriennya seperti elektrolit, vitamin. Nah itu kita harus tahu. Jadi, nah banyak ibu-ibu itu akan udah makan banyak nih, bukan masalah banyaknya. Tetapi yang penting itu kadar komposisinya. Dan itu ada di dalam telur. Telur itu sangat murah, meriah, gampang didapat. Tapi malasnya seorang ibu-ibu tuh, saya nggak pengen makan telur. Jadi berdasarkan pengen enggaknya. Iya, pas hamil ya dok. Nah, jadi memang pada waktu trimester pertama, 12 minggu kehamilan pertama itu adalah penting. Kenapa? Pentingnya itu di mana terjadi tumbuh kembang. Memang intinya gini, kan terjadi mual muntah kurang lebih 38% selama 12 minggu kehamilan. Ya, jadi kalau kualitas telurnya bagus, spermanya utuh, dia akan bagus tuh, tidak terjadi gangguan perkembangan, ya. Nah, kalau ibu dalam trimester pertama itu gangguan mual muntah, cukupkan saja sebetulnya intik cairan saja, sama jangan muntah. Jaga itu aja. Kenapa? Kalau belum muntah dok nggak enak gitu kan? Iya banyak ya dok ya. Gitu. Udah terang pikiran, belum kuning mah dok belum katanya. Jadi menurut saya
Kenapa? Kalau kita muntah, elektrolit yang dalam tubuh kita akan rilis, keluar semua, sehingga terjadi gangguan cairan di mana kehilangan termasuk elektrolitnya. Yang penting apa? Natrium, kalium, Cl ya. Itu penting sekali. Makanya ibu kalau muntah terus lemas. Kenapa? Rilis, lepasnya cairan itu. Dan kemudian masalah tahap pertama mungkin yang penting itu aja. Minum cukup, kemudian makan secukupnya yang bisa saja karena mual muntah, sama jangan sampai muntah. Ditahan sebisa mungkin gitu ya. Nah, ditahannya gimana caranya? Ya tentu jangan makan yang pedas, enak dok di lidah, tapi panas di perut, akhirnya muntah. Yang asam, minum, kemudian keluar lagi, muntah lagi. Ya, dan tentu jangan lupa konsultasi sama bidan atau dokter ya. Dokter dan bidan akan memberikan obat mual muntah tentu yang aman. Ya, jangan dikit-dikit Google, ini obat ini bahaya dok, ternyata hanya obat mual muntah pada kanker. Tentu dokter tidak akan memberikan obat di luar yang berbahaya ya, tentu yang aman. Jadi jangan terlalu dikit-dikit buka Google gitu. Kadang-kadang saya tanya pasien saya, Dok, dari mana gitu? Iya, dari Google. Tanya juga sama Google, ibu nanti lahirnya di download apa gimana? Lewat YouTube apa di Zoom? Saya bilang gitu ya. Atau kok nggak sesuai dengan aplikasi ya dok? Nah, aplikasi itu juga memang dibuat di mana dulu. Katakan standarnya di Eropa, tentu akan berbeda dengan di Indonesia. Mungkin kalau berdasarkan data di Indonesia, ya jelas kita bisa mengambil itu. Contohnya untuk perkembangan itu kita memang wajib ibu tuh untuk bulan pertama kontrol sama bidan atau dokter. Trimester pertama kalau ibunya lupa mensnya, dengan pemeriksaan USG melesetnya cuma 3-10% Bu. Ya. Tetapi kalau ibu USG-nya baru usia kehamilan 5 bulan ke atas, itu biasa makin jauh. Jadi disarankan bila memang ada mengetahui hamil, segeralah periksa baik berdasarkan ke bidan dengan head pertama terakhir ataupun kita USG ya itu. Kemudian masuk ke tahap kedua. Nah, emosi ibu, keadaan suasana rumah itu sangat berpengaruh dokter. Jadi banyak penelitian mengatakan di mana kalau seorang ibu itu tertekan, ya entah tertekan masalah ekonomi, entah tertekan masalah hubungan suami istri, ya atau pekerjaan. Sekarang kan ibu-ibu bekerja kan, hamil bekerja, lanjutkan pekerjaan itu. Jangan sampai, wah saya nggak bisa kerja kalau begini. Jangan kerja, dengan bekerja banyak manfaat yang Anda dapat. Tentunya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan ibu. Ya bukan berarti saya adalah pekerja saya itu pelatih lumba-lumba, wah, pasti kan air terus. Mungkin kondisi itu tidak memungkinkan. Jadi sementara tahap pertama mungkin nanti dulu, atau pemain voli, ya kan? Nah mungkin stretching saja gitu ya. Sementara untuk aktivitas lompat-lompat jangan dulu seperti. Oh saya guru aerobik, nah mungkin low impact pasti bisa. Tapi kalau high impact ya nggak direkomendasikan. Mungkin seperti yoga, pilates aja, mungkin seperti itu. Nah. Jadi ini kembali masalah komposisi kebutuhan itu yang penting ya, seperti protein, karbohidrat, lemak. Jadi di telur itu udah lengkap tuh. Dianjurkan 1 hari 1 kali. Tapi program pemerintah pernah memberikan 1 kilo buat per minggu untuk 1 ibu. Tetapi ternyata telur itu habis dalam 1 hari karena untuk sekeluarga ternyata. Ya, jadi luar biasa. Dan ibu nggak pengen, nggak nafsu. Padahal ya itu, ya jangan terus. Banyak kan di sini apa seblak mania ya dok ya. Seblak memang luar biasa enaknya, cuma hanya enak di mulut ya dok. Betul. Komposisinya nggak ada ya dok ya. Mungkin seblak plus yang enak. Contohnya apa? Seblaknya dikit aja, tapi sayuran. Terus isiannya, proteinnya kayak daging ayam. Oh ceker boleh dok. Ceker sebetulnya sekali-sekali boleh, tapi di ceker itu jangan lupa ya. Jadi di ayam negeri itu sayapnya, terus kulit,
dan ceker itu sangat banyak mengandung hormonal, di mana hormonal ayam ayam itu didepo di situ. Makanya ibu-ibu sekarang yang hamil tumbuh stretch tuh, ya. Kenapa itu? Karena sering konsumsi ayam negeri, kulitnya cekernya itu. Wah, ini info baru Ya, nih. jadi coba ibu-ibu kita dulu nggak ada, dia bersih perutnya karena makannya ayam kampung. Termasuk saya juga nih dok, backstreet cuma Ya itulah mungkin salah satunya. Jadi tolong suasana rumah, suami juga penting mendukung. Jangan, alah nanti jadinya mah jadi apa aja lah. Udah pokoknya gedein, makan biasa. Nggak begitu. Kita harus takar, kita harus ukur. Anak kita ini mau kita jadikan apa. Gitu Jadi udah dari kehamilan itu kita harus tahu ya dok jadi ya. mulai konsepsi itu. Bukan kita konsepsi, semoga kita nikah, mau nikah. Jadi anak ini, doa adalah, omongan adalah doa. Jadi kembali, apapun dari kehamilan pun gini, lu nanti, atau kehamilan kedua nih, yang duduk mabuk banget, ya semoga ini jangan sampai begitu. Yang ini sehat, Positive thinking, gitu ya. Dok. Kalau modern bahasa Islamnya nggak boleh saudon katanya. Ya. Kalau saya sih 2 udon, segede badannya. Jadi seperti itu. Jadi harus, nah kapan sih periksa USG itu? Minimal itu 4 kali. Ya. Pertama itu pada waktu trimester pertama 12 minggu, kemudian trimester kedua sekali, yang trimester 3 itu 2 kali. Anjurannya minimal loh ya itu. Kenapa 2 kali itu dok? Kalau yang ketiga dok? Ya karena untuk ketiga kan untuk memastikan, ya memastikan dilihat nanti posisinya gimana, gitu kan. Terus yang terakhir untuk air ketuban, plasenta, perkapuran apa tidak, ya kan? Ada lilitan, sekarang juga takut tuh lilitannya gimana. Tentu dokter akan memberikan penjelasan mengenai lilitan ya. Jadi kita akan bicara lagi yang nanti. Baik. Seperti itu. Kemudian minimal tuh 4 kali itu ya disebutkan. Kalau katakan saya nggak punya, ada kan di puskesmas ya kan? Biasanya Ada bekerja sama, kayak Permata juga ada kan? Iya betul. Kita ada USG gratis ya dokter ya. Mungkin pada beberapa tempat gitu ya. Tolong dihubungin aja nanti ke puskesmasnya ya, seperti itu. Kemudian juga ya untuk itu, dan suami ini ya jangan ibaratnya, tolong dalam awal pernikahan tuh berginingnya harus sama-sama membentuk ya. Tidak tugas saya cari uang, tugas Anda masuk hamil, membesarkan anak, nggak begitu ya. Harus sama-sama Bekerja sama ya dok. betul, ya. emosi Betul. ibu juga Supportnya penting ya dok ya. Iya. Karena banyak pasien juga di Permata juga ada, dari 10 pasien itu ada 2 yang kejadian stunting. Jadi contohnya 28 minggu mestinya kan 1 kilo ke atas, ini baru 700. Nah ini harus dikoreksi. Kenapa dikoreksi? Karena akan ada istilah gini loh dok, nanti digedein di luar aja. Buang jauh-jauh itu, buang ya pikiran itu. Di sini juga nggak apa-apa. Iya mungkin tumbuh kembangnya nggak apa-apa, tetapi pasti ada masalah. Iya. Nah harus dikoreksi. Dikoreksinya gimana? Ya tadi konsumsinya telur, daging. Kalau daging susah, mungkin ikan lele ya, itu sangat tinggi protein. Bagus juga ya dok lele ya. Lele bagus ya. Ikan gabus sih sebetulnya, cuma gabus udah langka dan cukup mahal ya dok. Betul. Tapi bukan gabus asin ya, ikan asin gabus bukan ya. Gabus yang segar, seperti itu. Terus kalau susu nggak ada, ya sekarang pemerintah tuh banyak produk-produk susu aja ya. Ataupun mungkin istilah sekarang pemerintah mengizinkan daun kelor katanya tuh. Tapi ya saya nggak tahu juga ya, saya belum mencoba ya. Untuk daun kelor, kandungannya katanya lebih dari 3 kali susu. Terus vitamin C-nya juga 4 kali katanya, dari yang paling tertinggi katakan jeruk gitu ya. Seperti jadi sangat, dan daun kelor ada di seluruh Indonesia saya rasa ya. Seperti itu, cuma mencarinya agak-agak pelosok juga kayaknya ya dok ya. Nggak selalu ada ya, susah. Tidak gitu. seperti bayam ataupun kangkung yang di tiap tukang sayur pasti ada gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin tolong mari kita bersama-sama menyiapkan masa depan anak-anak bangsa ini, dimulai dari kita ya, untuk masa depan Indonesia tentunya itu ya.
Baik dok, jadi ini luar biasa ya. Jadi saya sedikit bertanya dokter Firman, Masya Allah langsung menjelaskan dari mulai konsep. Jadi yang namanya mempunyai anak memang Betul. harus benar-benar dicanangkan ya dok. Betul. Betul seperti dokter Firman sebutkan tadi bahwa tidak langsung menikah, yang penting punya anak atau sedikasnya enggak. Jadi memang disiapkan Betul. dari mulai gizi orang tua sendiri ya dok, gizi suami dan gizi istri. Jadi ternyata memang ini penting. Jadi ketika memang sel sperma dan sel telur dari ibu yang orang tua yang sehat itu akan membentuk suatu janin yang sehat juga ya dok. Betul sekali. Jadi kalau nanti saya tarik kesimpulan izin ya dok, lalu di trimester pertama ketika ibu mual semual apapun usahakan untuk tidak muntah ya dok. Kita bisa mungkin ibu mau makan permen boleh ya dok, atau ibu mau gosok-gosok badan pakai minyak kapak atau minyak kayu putih dan yang lain sebagainya untuk menghindari muntahnya itu. Ada juga sih memang dok yang bilang kalau mau muntah ya nggak apa-apa toh, yang paling penting makan. Masih bisa nggak dok itu? Ya gini, kadang muntah makan sekian, muntah juga berapa banyak gitu ya. Kadang suka nanya, masih utuh nggak bu muntahnya? Masih utuh, berarti kalau masih utuh kan apa yang dimakan keluar lagi gitu. Oh iya, tapi kalau sudah katakan sudah berbentuk kuning atau apa, berarti kan sudah terproses, terserap ya. Ya itu, dan mungkin makanya kadang orang mual muntah itu suka tenggorokan sama sakit ya. Kenapa? Karena asam lambung naik ke atas sampai makanya kalau dimuntahin itu asam lambung yang dalam perut itu naik ke atas, semakin parah ya, membakar tenggorokan, akhirnya batuk lah, radang lah, segala macam efeknya, makanya tahan muntah. Jadi lebih banyak tidak baiknya dok ya. Jadi sebaiknya memang sebisa mungkin bunda menahan mualnya, menahan untuk tidak muntah gitu ya. Lalu pastikan bahwa makan yang dimakan adalah makan makanan yang gizi seimbang, terutama protein ya dok. Ya, betul. Dan usahakan kalau dokter Firman tadi sebutkan minimal ada telur lah setidaknya dalam setiap makan ya dok. Boleh direbus, boleh ya dok, didadar boleh dokter. Boleh dadar, ceplok, rica-rica kalau boleh ya, yang penting telur ya, karena memang telur adalah suatu makanan yang sangat bergizi dan murah meriah, mudah didapatkan juga gitu. Walaupun sekarang telur lagi naik, tapi setidaknya sebutirnya masih bisa lah ya dok kalau kita makan ya. Lalu pemeriksaan USG sebaiknya dilakukan 4 kali, yaitu pertama kali saat bunda mengetahui bunda hamil. Kalau misalnya bunda tahu HPHT-nya ya dok ya, haid pertama hari pertama haid terakhir, bunda mungkin bisa nih kontrol dulu ke bidan ya dok. Tapi setelah itu tetap ke dokter untuk memastikan memang bagaimana perkembangan janinnya, dan bisa juga ya dok, bisa melihat ya dok blind ovum atau tidak ya dok ya. Betul, nanti kita lihat seperti itu. Jadi 3 bulan yang trimester pertama adalah seperti itu, udah memastikan memang benar hamil, terus penebalannya rahimnya dok dan sebagainya. Khawatirnya ya itu terjadi blind ovum atau yang lain sebagainya. Lalu trimester kedua sekali saja cukup ya dok ya untuk memastikan Jadi memang USG, dan trimester ketiga itu penting untuk 2 kali karena biasanya untuk melihat kematangan janinnya dok ya. Lalu letak bayinya, posisinya sudah baik atau tidak, atau takut ada lilitan tali pusar. Jadi bunda, ayah, atau pasangan-pasangan yang ingin menikah atau pasangan muda yang mungkin masih menunggu kehamilan ini sangat bermanfaat, bahwa pentingnya menjaga gizi makanan ayah dan bunda walaupun belum hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Lalu pemeriksaan yang rutin ya bun, bukan berarti kalau misalnya tadi saya sebutkan USG hanya 4 kali dalam selama hamil, hanya periksa 4 kali enggak juga ya. Jadi kalau memang di dekat rumah bunda dan ayah adanya bidan, monggo ke bidan, tapi usahakan dalam trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga bunda bertemu dengan dokter kandungan untuk melakukan USG. Dokter Firman, terima kasih. Sama-sama. Sharingnya sangat-sangat bermanfaat. Saya pun jadinya terbuka nih, saya bisa menyampaikan ke pasien-pasien saya yang dilaktasi, dan mungkin sahabat Permata juga jadi menginfokan, meng-share berita ini ke tetangga-tetangga, saudara, di grup WhatsApp, keluarga, dan yang lain sebagainya. Baik, terima kasih dokter Firman. Kalau dokter Firman nih praktek di Rumah Sakit Permata tiap hari apa dokter? Tiap hari Senin sampai Jumat, saya paling subuh tuh. Paling subuh ya, Masya Allah. Ya dokter nih kadang saya kalau datang tuh mobil dokter pertama yang di Rumah Sakit Permata ya dokter Firman ya. Di jam 7 sampai jam setengah 10 kalau nggak salah. Baik itu. Dokter, terima kasih dokter Firman. Sama-sama. Mohon maaf diculik sebentar ya. Apa-apa, demi semuanya ya. Iya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Salam sehat sahabat Permata, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Salam.